tema-tema seperti yang sekarang ini, tema bersama melawan COVID. Ya. Nah, bersama melawan COVID ini saya kira teman-teman ini panglima bahwa teman-teman ini sudah sepakat untuk sama-sama melawan COVID. Ya, tentang bagaimana beraktivitas di rumah saja atau bagaimana membuat sesuatu sehingga orang terinspirasi bagaimana bersama-sama melawan. Nanti wakil teman-teman, saya tidak tahu kriterianya apa. Mungkin kriterianya yang paling muda, wartawan paling muda. Ya, jadi saya kira itu mari kita jadikan ajang ini ajang silaturahmi karena menurut agama kita semua bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, dan saya kira itu kapan lagi kita bisa bertemu di tempat ini, dan tempat yang saya kira sangat adem dan penuh dengan. Pada hari yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama sambutan Pangdam 14 Hasanuddin kepada yang terhormat Majen TNI Andi Sumoro KSE. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kasdan, karena atas rahmat, ridho, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting adalah kita masih diberikan kesediaan untuk bisa hadir bersama-sama di siang hari ini. Saya terus terang saja ya, merasa berterima kasih. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Maskud. Ya. Jadi ucapan terima kasih itu adalah bahagian dari penghargaan ini. Maka mengapa kok hari ini yang mungkin, mohon maaf para asisten yang mungkin melakukan kegiatan serah terima tapi tidak dilakukan acara seperti ini. Jadi ungkapan terima kasih sekaligus untuk menghilangkan kenangan-kenangan yang pernah kau lakukan dengan saya. Jadi itu benar itu apa yang disampaikan Pak Masud tadi. Jadi pada saat ini sedikit saya cerita ini supaya, tapi bukan berarti bahwa ingin melihat atau mencari, tidak. Pada saat acara, kalau saya nggak salah Pak KJK itu waktu itu mengkamikan selesai dari jabatan. Dan sebenarnya saya juga diusir. Tapi alhamdulillah Pak Masud ini pas dulu di depan saya. Dia hanya dimanjat ke kanan dan di kiri, dia tidak lihat ke belakang, karena belakang itu pas saya gitu. Mungkin itu bahagian dari jalan Tuhan, bahwa nanti sesuatu kita akan ketemu gitu. Jadi dia nggak nengok ke belakang, dia hanya cuma ke kanan dan ke kiri, yang ke kanan dan kiri yang dekat disuruh pindah. Dia nggak nengok ke belakang, pas belakang itu saja. Kalau seandainya waktu itu dari yang belakang, saya juga nggak tahu kira-kira apa yang terjadi. Nah itu, jadi benar itu apa yang disampaikan tadi